Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah penggenapan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang penggenapan firman Tuhan, atau boleh kita sebut penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita mulai. Yakobus 5 ayat ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Katakan amin. Bapak Ibu semua, Yakobus menuliskan bagaimana seseorang dikatakan bahagia. Orang yang berbahagia juga adalah mereka yang telah bertekun, dan juga mereka yang mengenal serta mengerti arti daripada janji firman Tuhan yang disediakan bagi mereka. Mengapa? Karena Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Nah saudara, setelah kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka murid-murid kembali dari Bukit Zaitun dan masuk ke dalam kota Yerusalem untuk mereka menantikan janji Tuhan. Nah kenapa? Karena Tuhan Yesus berjanji, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memperlengkapi pelayanan murid-murid Yesus dan memberikan dunamos yang menjadi sumber gerakan dan penginjilan. Sehingga murid-murid pada waktu itu akan menjadi saksi Kristus, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Murid-murid Yesus dengan tekun menantikan penggenapan janji Allah digenapi bagi mereka, dan mereka mengalaminya. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Janji Bapa itu sangat banyak bagi kita orang percaya, yaitu firman Tuhan. Alkitab ini adalah kumpulan dari janji-janji Tuhan. Sampai-sampai kita melihat bahwa Alkitab itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu janji pada perjanjian lama, yang satu lagi janji pada perjanjian baru. Ada janji keselamatan, ada janji pemeliharaan, ada janji sukacita. Bahkan ada janji damai sejahtera. Dan ada janji juga bagaimana Tuhan menjamin kita sampai putih rambut pun Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin. Nah Alkitab menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus menerima kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan di Roma 8 ayat ke-17 dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan demikian, Bapak Ibu, Saudara, setiap kita memiliki kepastian untuk mendapatkan, mengalami, dan menikmati janji-janji Tuhan sebagaimana yang difirmankannya. Jadi agar kita semua bisa mengalami penggenapan firman Tuhan, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, butuh kesabaran. Untuk mengalami penggenapan firman Tuhan, kita harus bersabar, menanti-nantikan waktu Tuhan. Kesabaran adalah bagian dari proses ujian yang harus kita jalani. Seperti seorang petani yang harus bersabar menantikan hasil panen. Di Yakobus 5 ayat ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah pertanyaannya, mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami janji-janji Tuhan? Jawabannya simple. Karena mereka tidak sabar. So simple. Mereka berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Maunya saat itu juga Tuhan mengabulkan permintaannya. Tapi mereka tidak mau menunggu lama-lama. Nah saudara, di zaman sekarang ini yang serba instan itulah yang suka dicari. Kita harus ingat bahwa di dalam Tuhan tidak ada istilah instan. Yang mengerti katakan amin. Karena semua membutuhkan proses. Dan yang kedua, butuh ketekunan. Ada tertulis di Ibrani 10 ayat ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu, hasil dari kesabaran adalah ketekunan. Ketekunan mengajarkan kita untuk hidup melekat kepada Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan dan memegang teguh setiap janji firman Tuhan. Orang yang bertekun tidak akan pernah menyerah pada situasi dan keadaan sesulit apapun itu. Ada kalanya Tuhan mengizinkan masalah atau penderitaan untuk menguji kualitas hidup kita. Seperti yang dialami oleh Ayub. Mari saudara terkasih, sabarlah dan tetaplah bertekun pada janji firman Tuhan yang pasti akan digenapi dalam hidup kita. Saudara, Tuhan Allah kita pastilah menepati janjinya. Hanya penting bagi kita untuk memiliki sikap yang tepat juga dalam menantikannya. Dan Tuhan pasti menepati janji-janjinya seturut dengan kehendaknya. Boleh katakan amin? Tuhan Yesus memberkati.